Itu next nanti kita bahas ya. Iya. Gitu sih secara singkatnya. Jadi secara singkatnya lo Hai Ibu Rempong, ketemu lagi sama kita di Burem, Ibu Rempong. Nah kali ini ada yang beda nih dari kita. Tiba-tiba ada satu bangku kosong. Mystery di sini. Mystery guest. Nah katanya nih apa nih? Kan temen lo nih yang mau datang kayaknya nih. Katanya sih dia mau tanya-tanya. Iya, kita kayak ini ya, kayak mesti paling paham. Kayak ada yang mau nanya nih. Dia sebelumnya kerja di kantor yang sebelumnya. Ya. Katanya ya masalah-masalah BPJS nih. Ya mungkin lebih banyaknya kita bisa langsung panggil aja kali Iya, orangnya. dia kayaknya ada masalah-masalah. Sama-sama. Kalau masalah kayak kita mulu, kalau kita kayak masalah kayaknya. Ya oke. Lo panggil temen lo deh, siapa namanya? Pipit namanya. Burung lo bilang. Pipit. Enggak namanya. Halo. Anessa. Anessa. Panggilannya Eca. Halo, kenalin ini namanya Eca, salam kenal. Iya. Kenal ada. Iya. Gimana nih, kata Ranat ada masalah, bertanya sama kebiang masalah. Mau nanya apa? Ada seru ya. Iya. Gimana nih gimana? Iya, jadi dulu tuh gue punya pengalaman. Gue kerja di salah satu perusahaan. Terus gue ditanya lah punya BPJS atau enggak. Apa gitu nih kan. BPJS? Kesehatan apa? Ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan. Karena kesehatan gue emang punya, ya kan. Terus pas gue tanya, pas dia nanya, terus gue jawab, oh ya gue belum punya, gitu kan. Oh ya udah, terus mereka tinggal bilang kalau ya udah dibuatin aja dari sini, dari kantor. Nah terus bla 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 bla, ini gue dibuatin daftarin. Terus tapi selama Jangan tegang nih, jangan tegang. Santai. Anggapnya nggak ada kamera. Enggak, tapi gue taunya itu selama gue kerja per bulannya itu gue tuh potong ya. Tapi itu ada buktinya juga ya. Ada slip-slipnya, ya, slip gajinya. Nah, tapi karena gue nggak bertahan lama di situ, karena gue harus kuliah tuh kan saat itu, gue resign lah. Resign. Ya biasa, resign biasa, terus gaji bonus semua udah cair. Terus nggak lama kemudian Baru dapat bonus, mantap ya. Mantap banget. Kita iya, bos, bener bonus dong. bos. Dapat bonus dong. Baru nih bos. Baru nih bos. Satu bulan masuk langsung ambil langsung bonusnya. Bos, tolong dong bos ACC bos. Dua kali pensiun kita. Lanjut. Nah terus abis itu gaji bonus semua udah turun tuh. Terus sekitar 3 minggu lah, 3 minggu lebihan tuh. Ada transferan masuk tuh. Rezeki anak soleh, yang nggak soleh banget. Langsung kaget sebagai anak rantau ya. Langsung kaget kan kayak duit dari mana? Pas gue lihat kok dari perusahaan gue ya, di kantor ya. Padahal gue udah gak kerja. Akhirnya gue nanya lah ke adminnya tuh, kayak ini gimana ya kak, gini. Oh itu uang BPJS kamu yang udah cair gitu. Sedangkan pas gue tanya, sempat ngobrol sedikit tadi ya sama Karisel sama Karma, katanya itu ya nggak bisa. Emang setahu gue BPJS ketenaga kerjaan itu cara cairinnya itu emang harus pakai aplikasi. Benar. Jadi bisa langsung masuk gitu ya, kayak waktu tuyul ya. Iya, tiba-tiba masuk, tau dari mana diri. Dan istilahnya perusahaan biasanya ya yang so tau menjadi orang HRD ini setahu gue itu, jadi kalau kita ngedaftarin karyawan BPJS tenaga kerjaan, kalau misalkan orangnya udah resign, nah kita sebagai nggak kita sih, si HRD itu harusnya kayak nonaktifin dulu kepesertaan dulu, istilahnya lapor ke BPJS kalau nih karyawan udah nggak di kantor kita lagi, jadi kita udah nggak bayar lagi BPJS tenaga kerjaannya. Nah, after 3 bulan lo resign, gue gak mau ngomong lo gue. Soalnya lagu kamu gue agak susah. Nah, terus after 3 bulan lo resign, itu nanti lo bisa ngajuin lewat aplikasi. Oh jadi kita mengajukan sendiri? Iya, aplikasi. Kalau gue nih udah, jadi kayak kasarnya kayak gue udah resign nih, gue mau ngambil uang gue dong yang dari kantor ini gitu. Nah itu biasanya nanti lo harus pakai syarat paklaring, masukin nomor rekening yang mau dicairin ya, pokoknya nanti di aplikasinya, dan nanti nggak mungkin kita bahas di sini, ntar next episode. Nah itu nanti ada di, pokoknya lo cairin itu ada syarat-syaratnya. Abis itu nanti lo akan ada interview antara dari yang pihak BPJS sama lo ini ya.
ya, kayak gitu. Langsung apa online? Online biasanya. Online. Dan kalau lo BPJS-nya udah sampai 80 juta ke atas, lo langsung langsung datang ke kantor dan itu cepet dipermudah. Itu next kayaknya lo harus kerja berapa puluh tahun dulu baru itu next nanti kita bahas ya. Iya. Gitu nah, sih secara gitu. Jadi singkatnya. secara singkatnya lo harusnya online, teleponan, terus lo kasih data klaring dan lain-lain gitu. Nah kalau tadi cerita lo tiba-tiba cair, mungkin perusahaan lo berarti nggak ngedaftarin. Mungkin ya, sebenarnya. Iya, kemungkinan nanti besar. uang yang dipotong di keep aja di rekening kantor istilahnya. Jadi nanti one day si karyawannya Resign. resign, ya udah dibalikin. Untung dibalikin ya. Nah, Iya, iya, berarti perusahaan lo jujur. Jujur. Nah, Mau boleh tahu berapa lama? berapa lama bulan? di perusahaan sebelumnya? Gue nggak nyampe 1 tahun ya, kayaknya cuman 5 bulan lebih. 8 bulanan lah ya. Gue pikir baru 3 bulan. Kalau 3 bulan mungkin masih make sense. Karena kan rata-rata ada juga perusahaan yang Setelah nunggu probation dulu baru. atau ada juga yang potong dari awal, tergantung si perusahaannya juga sih gitu. Tapi kalau 8 bulan sih harusnya emang udah didaftarin. Udah didaftarin, iya 8 bulanan tuh. Nah dan gua nggak ada kartunya ya. Iya, Nah, kalau kartu harusnya ya nggak akan ada orang nggak didaftarin. Iya, pokoknya kalau biasanya sih si HRD ini akan ngasih kartu atau ya pokoknya yang ada nilai, ada nomornya si BPJS itu sih biasanya ya, yang udah Nah, mah sekarang begitu udah ya. kerja lagi kan? Udah Pada kerja kerja. kan. Nah, itu bisa dikocek tuh berarti HRD-nya. Nah, itu nanti Iya. bisa dicek Nanti. kita sama HRD-nya. Kalau emang lo masih probation, ya nanti setelah probation baru bisa minta Minta si kartu. Nah, Jadi- kalau emang si HR lo nanti nggak ngasih kartunya, lo bisa lihat dari aplikasi. Oh ya, tinggal masukin nomor kakak ya kalau mic ya. Gue nggak tahu, tinggal download pokoknya di JKF sih, BPJS TK ku. BPJS TKP namanya. Oh. Ada di aplikasi situ, lo tinggal masukin data-data lo aja. Lo bisa ngelihat kartu lo di situ sih, kayak nanti lo lihat udah berapa ya uang masa hari tua gue, uang pensiun gue tuh udah berapa. Jadi kalau gue lengkap resign, iya. Jadi kalau gue resign gue bisa cairin berapa ya itu. Oh, udah bisa lihat. Bisa semuanya. Oh, gitu. Jadi ntar ya banyak lah pokoknya kita Nanti sih kalau udah ada sebenarnya- kita harus tahu. Iya, Nah, itu nanti harus tahu iya. karena di situ ada data gaji dan lain-lain. Oh, Mungkin nextnya kita akan lebih bahas detail lagi sih. Iya. Tapi kalau sekarang nih katanya tadi lo ada masalah-masalah BPJS kesehatan nih. Iya, ada Ini juga. kayak kita permasalahan BPJS dulu deh ya. Karena gue itu bener-bener bener-bener Nggak kayak paham. awam banget gitu. Nggak tahu gitu. Nggak tahu banget. Nah, kita kesini ngebantuin orang-orang hal. Tuh kita, boleh kita direkrut BPJS? Enggak, bercanda. Enggak, serius gak boleh. Terus Nah ya, gue tuh dulu gue juga punya BPJS kesehatan, tapi gue nggak tahu pasti ya gue ada kartunya apa enggak. Oh, tetap nggak tahu juga nih. Ibu gimana sih, Bu? Gue tuh kenapa? pokoknya kerja dapat duit Iya, dapat bonus. Iya, benar. Ya enak juga ya. Iya. Nah, dulu tuh BPJS kesehatan gue itu kalau nggak salah dibuatin sama kantor mama. Oh kan, kantor mama. dari berarti lo ikut dari orang tua. Orang Gen Z ya, Cai. Oh berarti lo, jauh maaf ya, perbedaan kita jauh nih kayaknya. Satu ibu-ibu, Tidak ada sama mama di mama tidak ada. ketahuan Dulu. kan. Dari kantor mama. Terus setelah itu karena gue udah kerja juga kan, bukan di perusahaan yang tadi yang tenaga kerjaan ya, ada lagi setelah itu jadi tanggungan mereka gitu. Tanggungan kantor mama ini. Bukan, Oh bukan. udah Oh beda. bisa. Karena mama udah turun untuk ke adik ya, Iya, ada tiga biasanya kan ya. Banyak ya, Pak. Banyak. Terus habis itu gue kerja di sana emang udah nggak lama sih, sebentar banget. Nah, gue nggak ngurusin banget tuh BPJS kesehatan gue nggak ngurusin banget kayak gue taunya gue punya sempet dibikinin tapi kartunya gue lupa apakah ada apa enggak, gue lupa banget. Terusnya pas tadi dicek ternyata udah nggak aktif ya gitu loh. Tapi bentar, di kantor lo yang kemarin ini bersama dengan BPJS tenaga kerjaan itu BPJS kesehatan lo didaftarin nggak? Dibayarin. Oh, dibayarin juga. Dibayar didaftarin juga. Tapi lo terima Dipotong kan kartunya. gajinya? Enggak, gue nggak ada terima kartu. Gajinya Oh, dipotong. tapi gajinya dipotong. Dipotong. Di slip gaji ada. Ada. Sorry gue minum. Iya. Oh. Ada di untuk ketenaga kerjaan sama kesehatan, Ya, sama oke. sama pajak lah ya biasanya kan Iya, listriknya iya, itu potongan-potongan. potongan-potongan lengkap. Nah entah kenapa gue kan cuma dapatnya tuh ini uang BPJS kamu, tapi gue tuh emang gue nggak ngerti entah ini BPJS kesehatan kah apa ketenaga kerjaan kah, itu gue nggak ngerti. Tapi sebetulnya kalau emang dia motong dan gak di
kalau buat tenaga kerja kan oke lah dibalikin ya. Kasus kesehatan juga dibalikin Harusnya. Harusnya ya. Karena kan gak didaftarin ya. Iya benar, masuk kantong perusahaan, nggak masuk kantong BPJS kan? Iya. Harusnya begitu. Tapi nggak tahu sih nilai, kalau boleh tahu berapa cairnya? Waktu itu tuh seingat gue tuh sekitar Lebih kurang. lah 800-an, tapi nggak lebih dari 1 juta intinya Ya gitu. mungkin kita juga nggak tahu sih apakah itu include sama kesehatan atau cuman Iya, kerjaan doang. Kan sekarang kan hitungannya kan juga range gaji juga ngaruh. Beda ya. juga kan ada persen-persen. Tapi kalau emang tadi kata didaftarin dari kantor mama, nah kalau BPJS kesehatan itu pada saat lo kerja itu lo harus sudah didaftarin sama perusahaan. Jadi lo nggak bisa lagi ikut kakak atau ikut dari, emang ada juga waktu itu suami gue belum nikah ikut ke BPJS kesehatan ini dibayarin nyokapnya sama tapi dari kantor. Nah itu bisa ngikut. Tapi setelah si anak ini kerja itu udah perusahaan itu udah wajib. Gini banget deh. Gue keluarin apa undang-undang nomor berapa nih? Seru ya. Gitu. Jadi emang udah wajib perusahaan itu daftar BPJS kesehatan juga. Masing-masing. Nah kalau emang nggak ada sih sebenarnya BPJS itu sekarang udah gampang diakses dan responnya cepet ya. Dan bisa dari handphone. Iya bisa dari handphone. Nah dari handphone itu kita bisa chat Pandawa. Nanti gue kasih nomornya deh di link, gue lupa. Soalnya handphone gue juga lobet. Nah terus atau lo download aplikasinya JKN ya? apa? JKN Mobile. Ya JKN Mobile, ntar masukin data, ya paling masukin data nih. Tadi ada selfie juga ya. Iya. Verifikasi selfie gitu lah. Verifikasi, atau lo bisa lewat lebih cepat lagi lewat telepon. Bener-bener. Bebas pulsa kalau pakai nomor kantor. Tetep ya, nomor kantor. Nomor kantor. Nah, bisa hubungin ke 165. 165 ya. Itu 65. Ya, 021 165 atau langsung 165 mungkin gitu. Jadi lo bisa langsung konfirmasi. Bener. Nah, tadi kan apa namanya, nanti kita bantu cek deh kalau misalnya Setelah ini ya, kita bantu cek. kita bantu cek lewat WhatsApp dulu, terus si Pandawa yang nanti kita kasih nomornya. Nah nanti pengalaman gue pernah juga kayak gitu, jadi tinggal di chat doang, say hi dulu sama Pandawa, ntar tiba-tiba dia langsung masukin, ngikutin aja apa yang dikasih opsinya. Ntar ada administrasi, ada informasi sama pengaduan. Bot ya berarti? Iya bot. Iya. Ntar lo tinggal pilih, misalkan lo butuhnya apa informasi, ntar lo klik informasi, ntar ikutin aja. Tinggal Ntar apa-apanya gambarnya, masukin KTP sama masukin tanggal lahir. Udah nanti dia akan kasih tahu tuh kepesertaan lo atau enggak. Apakah lo terdaftar di yang gue nggak mana? tahu ya, itu PBU itu yang katanya setahu gue itu yang gratis dari pemerintah. Terdaftar atau enggak kan udah juga yang terdaftar gitu. Nah kalau misalkan lo mau ngecek nomor BPJS kesehatan lo kayaknya nggak bisa deh kalau di WhatsApp itu. Jadi gue belum coba sih, ntar juga mungkin kita coba lewat web aplikasi atau telepon kalau mau tahu nomor Nomor si BPJS-nya itu ya. jadi- Karena sekarang juga banyak, maksudnya gini loh, kita kan nggak tahu ya itu nggak semua perusahaan ngasih kita asuransi ya kan. Iya, betul. Jadi secara tidak langsung mungkin BPJS juga membantu ya, memang pasti urusannya ribet, panjang ya kayak cerita-cerita kita sebelum ini ya kan. Bisa dilihat gitu sih sebenarnya. Jadi ya buat jaga-jaga nggak ada salahnya. Jadi kita harus apalagi sekarang BPJS kesehatan itu kan ngaruh untuk kedepannya untuk bayar jual beli tanah. benar. Oh iya. Iya, sekarang baru infonya ya. Iya. Gitu. Memang sekarang teman-teman notaris itu kalau misalnya kita mau jual beli tanah itu harus nyertain BPJS kesehatan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya. Banyak harta tetap harus punya Tetap, BPJS. biarpun tidak dipakai. Karena pemerintah so tahu banget ya pemerintah. Sorry. Jadi istilahnya tuh kayaknya sih targetnya orang-orang menengah ke atas, mungkin mereka kayak nggak mau ribet pakai BPJS, jadi mereka pakai rata-rata insurance atau pakai pribadi. Nah jadi kan kasihan dong buat kalangan yang menengah ke bawah kan, sedangkan kan BPJS itu kan sistem buat tabel tulang, subsidi silang. gitu. Jadi istilahnya gimana cara targetnya itu juga dengan jual beli tanah kan orang-orang Ya, pasti kan jual beli apa gitu iya kan. benar-benar. Jadi Investasi atau diselipin apa tuh gitu. sama pemerintah. Betul Pinter juga, Betul kayaknya sih anggota DPR ya. Oh gitu. Terus kalau gimana caranya gue tahu gue tuh BPJS-nya tuh masuk kategori berapanya nih gitu. Oh, kelas berapa? Kelas berapa? Iya, itu nanti dari Kan karena lo di perusahaan baru, biasanya nanti perusahaan, kalau kebanyakan perusahaan itu kalau nggak kelas 1, kelas 2, tapi tidak mungkin VVIP. Iya, mungkin ya. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau kelas 3 nggak mungkin. Iya. Antara kelas 1 sama kelas Kelas 2 sih biasanya.
gitu sih. Iya. Kelas 2 itu biasanya gaji-gaji UMR. Ya, kelas Kelas atas 2. UMR. Kelas 1 Sekitar mungkin sekitar 6 7 setengah lah ya, 6,5 ke atas itu. itu udah masuk kelas 1. Betul. Oh, Kebanyakan berarti begitu. tergantung gaji Gaji bukan juga. tergantung Tapi perusahaan. kalau sampai kelas 3 sih enggak. Kebanyakan tuh kelas 1 sih kebanyakan. Tapi kalau emang enaknya kita didaftarinnya dari perusahaan BPJS kesehatan itu, kita bisa kalau buat udah nikah ya, kita bisa bawa anak, bahkan suami pun kalau suami iya. nggak kerja kita bisa bawa anak dan suami. Langsung otomatis ke kita. Iya, atau Gitu. misalkan kita maunya suami aja. Jadi gitu. kita keluarin, tapi sepengalaman gue ya Sel, waktu gue lahiran anak gue, kan suami gue juga kerja dapat BPJS juga, gue juga kerja dapat BPJS juga. Nah pas anak lahir itu kan langsung diurusin akte dan segala macamnya sama si rumah sakit. Ketika gue bulan depannya otomatis anak gue masuk ke gue. Jadi ketika kantor suami gue mau daftarin udah terdaftar gitu sih. Enaknya dia otomatis nih biasanya langsung sama ibunya ketika kalau ibunya bekerja ya. Dari rumah Itu sakit sih, ya? langsung dari rumah sakit, Iya. gitu. Jadi nggak ribet lagi ya kadang. Enggak, poin Iya. plusnya sih kayak gitu ya. Kalau ibunya bekerja ya tapi Iya, gitu iya. sih. Itu so gue juga gitu bisa ditarik ke, jadi istilahnya untuk potongan gaji kita juga sama, Iya. nggak berubah. Oh iya. Dibandingin kita bayar pribadi, anggaplah kelas 1 itu gue bayar nyokap gue ya 165.000 seorang. Kalau di perusahaan kan kita kan berapa persen Iya. sama berapa persennya ya? Ada persen-persenan itu hitungannya. Ya, itu hitungan perusahaan lah itu. Nah itu kita nggak akan dipotong lagi walaupun kita bawa anak, bawa suami atau bawa pasangan gitu istilahnya, itu nggak dipotong lagi. Dipotong lagi. Dibandingin kita bayar pribadi 165 lah, anggap dikali misalkan 3 kan udah berapa? Iya, anggota Gitu. keluarga Iya, kepala dihitungannya. benar. Benar. Oh Gitu. Jadi gitu. keuntungannya punya BPJS yang didaftarin di perusahaan, ya perusahaan yang bangkrut. Karena persenannya beda di Tanya enggak. perusahaan Iya, dengan kita. benar. Lebih gede di perusahaan yang diambil. Betul. Pemerintahnya gitu. Daripada kita yang dipotong itu sih perbedaannya itu aja. Gitu. Lumayan ya untuk membantu lah ya. Banget, Iya, sangat banget. membantu. Banget. Jadi Kayak kemarin kita udah bahas tuh, BPJS itu bisa nge-cover beli kacamata, bisa nge-cover buat Lahiran, gigi, sakit. melahirkan pun. begitu sih belum. Iya, maksudnya kan Iya. kita bisa itu banyak. Terus habis itu kayak cancer, semua penyakit bisa gitu. Ya memang cuma satu sih kuncinya sabar. Sabar. Karena ngurus BPJS itu pasti dari pagi sampai siang atau Sampai malam. sore, atau bahkan Iya. sampai malam. Sampai besok, sampai lusa. Gitu sih. Tapi Tapi ya untuk membantu benar-benar membantu ya, semoga aja kita berdoa bahwa BPJS kita semakin membaik ya Betul. pelayanannya, itu sih ya itu Ya. aja. yang penting kita sehat ya. Ya, itu Nah, berarti ini PR kita adalah downloadin punya dia, kita cari Oke, tahu. kita cari tahu, oke? Ya, Oke, kalau gitu sampai di sini dulu podcast kita, sampai besok lagi kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih seru, atau mungkin dengan tamu-tamu yang lainnya, atau mungkin menarik dengan tamu yang ini kita Boleh. Nanti kita tanya lagi apa lagi yang bisa kita kulik. Oke, jangan Oke. lupa terus tonton, tetap di like, comment, share, and subscribe. Bye. Audio Zone.